Pemirsa, polisi membongkar gudang milik sebuah perusahaan farmasi di kawasan Kalideres, Jakarta. Diduga gudang tersebut menimbun ratusan jenis obat untuk penderita COVID-19. Sejumlah petugas kepolisian dari Polres Jakarta Barat melakukan pemeriksaan terhadap ratusan kardus di sebuah gudang di Komplek Ruko Peta Barat Indah 3, Blok C8, Kalideres, Jakarta Barat. Gudang yang telah diberi garis polisi ini berisi obat yang biasa digunakan untuk membantu proses penyembuhan pasien COVID-19, seperti Gravadon, azitromisin, paracetamol, dan obat lainnya. Seluruh obat ini berasal dari Semarang sejak tanggal 5 Juli lalu dan akan dipasarkan di Jabodetabek. Diduga obat-obatan tersebut sengaja ditimbun oleh pemilik gudang untuk meraup keuntungan lebih di tengah tingginya kasus COVID-19 di tanah air. Terdapat keputusan Menteri Kesehatan di mana mensyaratkan atau membuat tabel ada 11 jenis obat yang sangat dibutuhkan menjadi barang penting untuk kebutuhan pengobatan pasien COVID-19. Nah, kami melihat di sini bahwa fakta-fakta yang kami temukan di lapangan ada upaya-upaya untuk menaikkan dari harga eceran tertinggi. Hingga kini petugas masih melakukan pemeriksaan di gudang berlantai 3 ini untuk keperluan pengembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga berlarian mengejar giliran pertama mendapatkan vaksin COVID-19 di Polres Tuban, Jawa Timur. Mereka juga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan jatah vaksin gratis. Sejak Senin pagi, masyarakat berlomba datang ke Polres Tuban untuk mengikuti vaksinasi massal COVID-19 yang diadakan Polri. Mereka berlarian demi mendapatkan antrean awal vaksin gratis. Bahkan membuat antrean panjang hingga meluber ke trotoar Jalan Raya Pantura, Surabaya, Semarang. Sehingga kerumunan tanpa jaga jarak pun tak bisa terhindarkan. Hal ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan klaster COVID-19 baru. Meski begitu, tenaga kesehatan Polri melayani satu persatu masyarakat yang mengikuti vaksinasi. Khusus hari ini, Polres Tuban menyediakan 1.500 dosis vaksin gratis. Ini demi masyarakat Tuban bersama. Tapi saya selaku Kapolres meminta kepada masyarakat yang antri untuk vaksin harus tertib. Kita lihat bersama masuk Polres sesuai dengan protokol kesehatan semua. Menggunakan masker, jaga jarak, dan sebagainya. Polres Tuban menyediakan 300 dosis vaksin gratis saat jam kerja dan ditargetkan vaksinasi massal akan rampung pada Agustus mendatang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Indonesia kembali menerima 10.280 bahan baku vaksin Sinovac, termasuk overfill dan regennya hari ini. Kedatangan 10.280 bahan baku vaksin Sinovac hari ini menambah jumlah bahan baku menjadi 115.500.280. Nantinya bahan baku vaksin akan diolah di Bio Farma Bandung sehingga dalam 1 bulan ke depan Indonesia akan memiliki 93 juta dosis vaksin Sinovac jadi. Sementara itu, pemirsa, Kimia Farma resmi menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong individual yang dijadwalkan akan dilakukan perdana hari ini. Penundaan ini menimbulkan kekecewaan warga dan berharap agar vaksinasi gotong royong segera dilaksanakan. Tingginya antusiasme masyarakat akan vaksinasi individual menjadi alasan PT Kimia Farma menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu yang semulanya dijadwalkan hari ini hingga ada pemberitahuan selanjutnya. Selain itu, dalam situsnya pihak Kimia Farma mengaku masih butuh waktu untuk sosialisasi mengenai vaksinasi tersebut. Sementara dengan ditundanya pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini menimbulkan rasa kecewa mendalam bagi seorang warga yang datang ke salah satu klinik Kimia Farma dan berharap penundaan ini tak terlalu lama. Soalnya kalau ini saya pikir kalau berbayar pasti tidak terlalu banyak antri ya. Kalau kita berbayar soalnya harus daftar dulu, tunggu dulu waktunya, kemudian baru vaksinnya gitu. Saya harap sih kalau bisa penundaan jangan terlalu lama, kalau bisa besok sudah bisa gitu ya.
Mereka memilih melakukan vaksinasi gotong royong karena menganggap pelayanan lebih cepat dan tak perlu mengantri panjang, meskipun harus mengeluarkan uang untuk menebusnya. Sebelumnya dalam program vaksinasi berbayar Kimia Farma, warga akan dikenakan tarif Rp439.000 untuk 1 kali penyuntikan dosis vaksinasi COVID-19 berjenis Sinopharm. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan vaksin berbayar diselenggarakan sebagai pilihan bagi masyarakat. Vaksinasi gotong royong diperluas untuk individu karena banyak pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program tersebut melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Di atas tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu. Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin. Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa. Antrian mobil jenazah masih terjadi di tempat pemakaman umum khusus COVID-19 di Paduranan, Bekasi, Jawa Barat. Petugas pemakaman seakan tak kenal lelah melaksanakan tugasnya. Satu persatu peti jenazah COVID-19 diturunkan dari mobil jenazah untuk dimakamkan di TPU Paduranan, Bekasi, Jawa Barat. Sementara pihak keluarga yang mengantarkan jenazah hanya bisa menyaksikan prosesi pemakaman dari jarak jauh. Tak mendapat ruang perawatan di tempat fasilitas kesehatan, seorang warga positif COVID-19 di Kalideres, Jakarta yang tengah menjalani isolasi mandiri akhirnya meninggal dunia. Korban diketahui memiliki penyakit penyerta yaitu diabetes dan darah tinggi. Haikal pria 48 tahun warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat meninggal dunia di rumahnya setelah 3 hari menjalani isolasi mandiri akibat positif COVID-19. Sebelum menjalani isolasi mandiri, korban yang menderita diabetes dan darah tinggi dibawa keluarga ke puskesmas terdekat. Namun karena penuhnya ruang perawatan dan kehabisan tabung oksigen, memaksa keluarga membawa korban kembali ke rumah. Sama darah tinggi, terus kena COVID-nya, baru ditesnya hari Sabtu, udah nggak tahan ya. Dibawa ke rumah sakit? Balik ke rumah sakit puskesmas, tapi nggak ada tempat, maksudnya nggak ada oksigen. Kita lagi cari oksigen dari Pak RT ada, cuman bocor, jadi dia kekurangan oksigen. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dibawa petugas pemulasaran Posko Monas ke TPU Rorotan, Jakarta Utara untuk dimakamkan. Guna membantu warga yang sedang menjalani isolasi mandiri COVID-19, Komunitas Gerakan Berbagi untuk Warga bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara membagikan bantuan berupa beras dan makanan siap saji. Mana kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan para masyarakat yang memang hari ini juga terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi maupun kesehatan. Nah, kita juga hari ini melakukan kegiatan diantaranya itu berbagi sembako, beras, dan makanan yang siap santap ya. Tak hanya di Jakarta, Gerakan Berbagi untuk Warga juga digelar serentak di 34 provinsi untuk membantu masyarakat di masa pandemi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap Dr. Louis karena sesumbar menyatakan tidak percaya dengan virus COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi.